Shalom and welcome home. Bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita. Bagi yang pertama kali, kami ingin mengalu-alukan kedatangan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe and share link ini kepada keluarga dan juga teman-teman Anda. Bagi yang tetap setia, kami sangat bersyukur dan suka juga kami ingatkan untuk Anda stay safe and stay connected with your Connect Group. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada. Terima kasih Bapak untuk perlindungan dan juga pengorbanan Anda selaku Bapak bagi anak-anak seperti kami. Dan kami sangat bersyukur punya Bapak yang sentiasa berada di sisi kami. Dan kami berdoa agar Anda akan tetap kuat
untuk menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Dan kami sangat bersyukur karena Bapak tetap setia di dalam melakukan pekerjaan Anda. Dan terima kasih untuk semuanya. We love you and you are awesome, Dad. Oke, tanpa membuang masa, mari kita mengambil juga masa ini untuk worship together dan fellowship bersama. Oke, dan apakah Anda sudah sedia? Apakah Anda sudah sedia? Dan saya yakin Anda sudah sedia. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat di sana, mari saja kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kita terus memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Dialah yang layak disembah, layak dipuji. Semua katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kaulah yang layak disembah. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah. Haleluya. Oh soraklah. Haleluya. Syukur, katakan Dia yang layak disembah. Sebab Kaulah yang layak disembah. Katakan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Katakan sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. So continue to worship God this morning. Hallelujah, Lord. Oh, 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 oh. There's a song that stirs the spirit and it calls the heart to life.
It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generation getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heaven, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let His name be lifted. Everyone say, whoa, from the famous to the faceless, from the palace to the streets, I can feel that trumpet pulsing, and it's calling you and me. I can hear the world awakening, all the sound is heavenly. Every tribe and every nation singing to. Let's all sing together. It's not time. It's not time. See the strongholds break in a blink of an eye. Never know our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive free, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up one heart at a time. Beautiful sight, all the world coming alive. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heaven, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let His name be lifted high. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We continue to worship Him. Let's honor Him. Let's honor Him. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Come
kami mau menyembah Engkau. Haleluya. We give you praise, we give you honor, Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli Engkau tetap memilihku. Kau bahkan kami Tuhan. Sempurnakan Amin. jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau dasar kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenal. Benar Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun, dan Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kami tak peduli. Engkau memiliku. Dia sempurnakan, jadikan kita kaya indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya Lord, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Sampai kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
Kami percaya kepadamu Yesus. Oh haleluya Lord. Haleluya Lord. We worship you Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Shira la 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 la. Roh Kudus Kau ada di sini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rohmu ada di sini Tuhan. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, la 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 la. Hallelujah, terima kasih Yesus, lawatanmu ada di sini Tuhan. Haleluya Lord, haleluya Lord. Kita menyembah Dia lagi pada saat ini. Ajar kami untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya, takkan pernah haleluya Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu Yesus, ku terimalah. Korban syukur ini, ku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan bersama, ku bawa
Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari jemaat kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesusku, terimalah, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, haleluya, Yesus, Kau mengalir di hati ini. Haleluya, Lord. Oh, we lift the name of Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, benar Bapa. Takkan pernah kami bawa ya Tuhan selain yang terbaik. Tuhan, Engkau mengenal isi hati kami Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami Bapa. Dan Engkau tidak pernah menolak kami, bahkan Engkau membawa kami masuk ya Tuhan ke dalam keluarga-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kami percaya lawatan-Mu ada, jamahan-Mu ada, urapan-Mu ada. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat kami BM New Life Bapa ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus memakai mereka, Engkau terus melindungi mereka, Engkau terus ya Tuhan memberkati mereka. Lepaskan ya Tuhan berkat-berkat-Mu ya Tuhan ke atas mereka Bapa. Engkau berkati ya Tuhan perhubungan mereka, berkati ya Tuhan keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, pelajaran mereka, apa sih yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah ia berhasil ya Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin.
Shalom dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membawa kalian dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan negara kita Malaysia, dan kita juga akan mendoakan gereja-gereja di Malaysia, dan seterusnya mendoakan untuk gereja kita, yaitu BM New Life. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kalian dalam doa. Haleluya. Haleluya Tuhan Bapa, haleluya. Kami sangat bersyukur pada pagi ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami dapat datang bersama ya Tuhan, berkumpul ya Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Seterusnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan bahan doa kami ke tangan-Mu ya Tuhan Bapa. Tuhan, Kamu berkata ya Tuhan, apabila satu atau dua datang bersama ya Tuhan, Kamu ada di dalam kalangan kami ya Tuhan Bapa. So Tuhan Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat yang telah Kamu berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga tahu ya Tuhan, Kamu adalah Tuhan Alfa dan Omega ya Tuhan. Tuhan yang akan menjaga kami ya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan negara kami Malaysia ke tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sesungguhnya ya Tuhan, inilah tempat yang telah Kamu berikan kami, di tempat kami lahir, tempat kami membesar, dan tempat kami terus mencari makan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu mempunyai your own reason, your own purpose that you have placed us in Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, even in this midst of COVID-19, oh Father God, kami percaya ya Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan, karena ya Tuhan kami melihat penurunan kes-kes COVID-19 di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu akan terus bekerja dan bekerja ya Tuhan. Biar ya Tuhan jumlah yang akan discharge semakin ramai ya Tuhan, manakala kes positif akan semakin berkurangan. Kami juga percaya ya Tuhan Bapa, pada suatu hari nanti ya Tuhan, negara ini akan terus bebas daripada penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan terus berdoa ya Tuhan untuk frontliners kami ya Tuhan Bapa. Tidak kira yang bekerja di hospital, yang menjaga keselamatan ya Tuhan, yang menjaga masuk dan keluar kami ya Tuhan. Dan seterusnya kami juga ingin mengiati ya Tuhan, guru yang akan kembali bertugas ya Tuhan, dan sesiapa juga yang telah kembali kepada posisi pekerjaan mereka ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Kamu akan menjaga ya Tuhan, dia going in and dia going out oh Father. Di mana dia pergi ya Tuhan Bapa, Kamu akan menjaga ya Tuhan setiap langkah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Bapa, tiada maut yang akan dapat sentuh kami ya Tuhan, karena Kamu adalah Bapa yang akan menjaga kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Bapa, Kamu juga akan menjaga pemimpin kami. Berikanlah mereka ya Tuhan kebijaksanaan dan juga komitmen ya Tuhan, untuk ya Tuhan terus berbakti ya Tuhan untuk rakyat Malaysia ya Tuhan, melakukan yang terbaik, memikirkan cara yang terbaik untuk memantapkan lagi ya Tuhan ekonomi ya Tuhan Bapa di negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bisnis-bisnis ya Tuhan, perniagaan ya Tuhan terus dimantapkan ya Tuhan Bapa. Tuhan, pada waktu ini ya Tuhan, bagi yang terjejas ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kamu akan menjaga mereka ya Tuhan. Pulihkanlah mereka, memberikanlah mereka pengharapan, biarlah mereka tahu ya Tuhan, harapan itu datang daripada Kamu ya Tuhan Bapa. Berdoa untuk rakyat Malaysia, biarlah kami terus hidup ya Tuhan dengan penuh ya Tuhan tanggung jawab ya Tuhan, supaya kami terus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan tidak melakukan pelanggaran ya Tuhan, tetapi kita menjaga satu sama lain ya Tuhan pada waktu ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja pada waktu ini ya Tuhan, dalam proses ingin membuka semula gereja masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kamu memberikan kebijaksanaan kepada leaders ya Tuhan, elders, pastors, untuk memikirkan dan juga mengeluarkan SOP yang terbaik, supaya setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dapat diberkati lewat ya Tuhan pembukaan gereja ini, maupun ya Tuhan melalui streaming ini ya Tuhan Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kamu terus ya Tuhan membuka jalan untuk kami ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan dapat bersama-sama berkumpul ya Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan terus menguatkan satu sama lain ya Tuhan Bapa.
Kuatkanlah gereja di Malaysia ya Tuhan. Biarlah gereja ya Tuhan terus menjadi terang dan garam untuk-Mu ya Tuhan Bapa. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan BM New Life ke tangan-Mu. Kami sangat bersyukur untuk BM New Life ya Tuhan Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, sesungguhnya ya Tuhan, biarlah New Life menjadi berkat ya Tuhan, bukan sahaja di negeri Sarawak, di Kuching sahaja ya Tuhan, tetapi ya Tuhan akan menjangkau lebih ramai lagi ya Tuhan, beyond Malaysia. Tuhan Bapa, kami percaya ya Tuhan, kamu akan menggunakan New Life ya Tuhan, sama ada melalui online service, sama ada melalui pelayanan kami ya Tuhan, untuk membangunkan disciple ya Tuhan, untuk membangunkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kamu terus ya Tuhan memimpin kami ya Tuhan, guna pakai setiap pemimpin di gereja New Life ini ya Tuhan, dan juga memberkatilah Tuhan Bapa partnership kami dengan MDC ya Tuhan. Kami berdoa untuk MDC ya Tuhan, yang sentiasa yang memberkati kami ya Tuhan, tidak kira melalui keuangan ataupun melalui ya Tuhan materials ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini juga terus akan berkembang ya Tuhan, dan akan memberkati lebih ramai lagi ya Tuhan Bapa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kamu adalah Tuhan yang kaya ya Tuhan, kamu adalah Tuhan yang baik ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kamu akan terus menjaga ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kamu guna pakai setiap kami, guna mulut kami ya Tuhan, guna perkataan kami, guna perbuatan kami, supaya ya Tuhan semua ini ya Tuhan akan merefleks kebaikan kamu ya Tuhan. Biarlah kawan kami, biarlah orang di sekeliling kami ya Tuhan melihat kamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Let us be a living testimony for you, Father. We thank you so much for this time, Father, that we can pray for Malaysia, that we can pray for the churches in Malaysia, and we can pray for our own church, BM New Life. We pray that you continue to bless. We pray, oh God, your anointing will be upon each and every one of us, oh God, Lord. We thank you so much for this time. We pray that your hope will be our true foundation, that our faith will be built in your love, that we will see hope in you, Father God. We thank you so much for this time that we can pray for all this, and we believe, oh God, Lord, that you will do miracles. We pray all this in Jesus' name we pray. Amen. Shalom semua, sebelum kita masuk ke dalam ruangan doa persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan daripada Matius 6 ayat 31 sampai ayat 34. Mari sama-sama kita keluarkan Alkitab kita dan membaca bersama-sama. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Oleh itu, jangan khawatir hari esok, kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini, tidak usah ditambah lagi. So, mari kita sama-sama berdoa untuk offering, dan juga kita sama-sama sediakan hati kita untuk memberi. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena diberi kesempatan yang baru untuk bernafas dan bersama-sama Tuhan di dalam online service kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin memuji-Mu Tuhan dengan persembahan kami Tuhan, dan kami ingin memberi, sediakanlah hati kami Tuhan, supaya kami dapat memberi dengan sukacita. Tuhan, kami biarlah Tuhan apa yang kami beri ini Tuhan dapat diguna pakai untuk pembangunan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka dapat diberikan kejaksanaan dan hikmat untuk mengguna pakai kewangan ini Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, itu juga kami ingin serahkan juga jemaat kami yang tidak berkesempatan untuk memberi pada minggu ini Tuhan.
Kami juga ingin berdoa bagi mereka Tuhan, supaya Kau akan terus menerus memberkati mereka juga Tuhan, supaya di masa akan datang juga Tuhan mereka dapat bersama-sama memberi. Tuhan, kami mengangkatkan syukur kami Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena sungguh pun di dalam pandemik Tuhan Kau tetap baik buat kami. Sungguh pun di dalam banyak sekali uncertainty Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Kau itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sentiasa memimpin kami Tuhan, dan Allah yang sentiasa memerhatikan kami di dalam setiap saat hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini pemberian kami Tuhan. Kau terus menerus memberkati kami Tuhan, Kau terus menerus bersama dengan kami Tuhan dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan menyatakan, hendaklah setiap orang memberi dengan penuh sukacita, karena Allah mengasihi dia. Haleluya. Haleluya Lord. Janganlah Engkau takut, sebab Dia bersertamu. Janganlah kau bimbang, sebab Dia ada bagimu. Meneguhkan, menghiburkan, He will not leave you alone. Let us declare, God is our victory. Pemuzik memuji Tuhan. Haleluya Lord. Sama-sama kita katakan, meneguhkan, menghiburkan, He will not leave you alone. Let us declare, God is our victory. Janganlah kau takut, sebab Dia bersertamu. Janganlah engkau bimbang, sebab Dia ada bagimu. Meneguhkan, menghiburkan, He will not leave you alone. Let us declare, let us declare, let us declare that God is our victory. Hallelujah, Lord. Shalom semua, Shalom Jemaat BM New Life. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dan sangat indah, luar biasa, telah menyertai kita sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan sebelum kita kepada bahagian firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak kita yang ada di New Life. Dan saya percaya apa yang telah diperkatakan di dalam firman Tuhan sesuai dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Saya yakin bapak-bapak yang ada di New Life, begitu juga bapak-bapak saudara-saudara yang mendengar tentang firman Tuhan pada hari ini juga, bapak-bapak kita di mana-mana pun berada, suku dan bangsa, kita akan diberkati Tuhan sempena Hari Bapa pada saat ataupun minggu ini. Dan saya percaya ayah atau bapak yang baik tidak sekadar hanya mengajar tentang hidup, ia juga akan menjadi teladan, mengajar teladan yang baik kepada anak-anak. Dan saya percaya segala pengorbanan seorang bapak tidak akan dilupakan oleh anak-anak. Begitu juga istri-istri menghargai apa jasa seorang suami di dalam keluarga, dalam menjadi kepala keluarga. Dan saya percaya bapak-bapak terus diberkati Tuhan, dan bapak-bapak akan menjadi berkat hari ini sampai selama-lamanya. Baiklah, kita kepada firman Tuhan. Sebelum kita membaca daripada firman Tuhan ataupun berkongsi akan firman Tuhan, baik, mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih atas
kesempatan ini kami ingin berbicara akan firman Tuhan sebentar. Tuhan, buka hati kami untuk mengerti akan firman-Mu dan persiapkan hati kami bagaimana kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami dari permulaan hingga akhir agar nama Tuhan dapat dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Baiklah, sesuai tema besar kita bahwa gereja yang bertumbuh ataupun berbuah, dan saya akan membawa kita dengan satu tema yang akan menjadi satu didikan bagi diri kita sebagai orang Kristen, yang dengan perkataan yaitu peninggian datangnya dari Tuhan. Peninggian datangnya daripada Tuhan. Dan saya dapatkan firman Tuhan ini terdapat di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan 8. Dia berkata demikian, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kalau kita lihat daripada pembacaan daripada firman Tuhan ini, dan sesuai dengan tema kita pada saat pagi hari ini, yaitu peninggian datangnya daripada Tuhan sendiri. Sudah tentu dan pasti datangnya dari Tuhan, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari selatan, dan bukan dari udara. Tetapi juga ia bukan datangnya daripada padang gurun, melainkan peninggian itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita tahu bahwa karena Allah kita adalah adil, dan di mana Dia merendahkan yang satu, Dia meninggikan yang satu. Bahwa Allah adil, Dia melihat siapa pribadi kita, yang mana direndahkan, yang mana ditinggikan. Ia berkenan dengan apa yang sedang kita lakukan dalam perkenanan Tuhan. Jadi itu sebabnya kita harus tahu peninggian yang akan terjadi atas diri kita dan semua kita, semuanya datang dari Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara dan selatan, dan bukan datangnya dari padang gurun. Tuhan memperkenankan yang Ia pandang berkenan bagi hatinya. Yang tak diperkenankan hati Tuhan pasti direndahkan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara pada saat ini sesuai tema peninggian itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita perlu diperingatkan semula sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan. Dengan satu pertanyaan yang berkata demikian. Bagaimanakah kita boleh dipercayakan untuk mengerjakan perkara yang besar? Bagaimana kita boleh dipercayakan untuk mengerjakan perkara yang besar? Untuk menjawab pertanyaan ini, dan kita ada dua syarat yang saya ingin kongsikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama adalah setialah dalam perkara kecil. Setialah dalam perkara kecil. Kalau kita lihat apa yang telah dikatakan dalam Lukas pasal 6, Lukas pasal 6 ayat yang ke-10. Lukas pasal 6 ayat yang ke-10. Ia berkata, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, maka sembuhlah tangannya. Kalau kita lihat di dalam perkara ini, di dalam pembacaan dalam Lukas pasal 6 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ini menceritakan bagaimana Yesus telah menyembuh orang sakit pada hari Sabat. Di mana pada hari Sabat Yesus telah masuk di rumah ibadat. Apabila dia masuk di rumah ibadat, ia mengajar. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangan kanan dia. Ada seorang yang mati sebelah tangan kanan dia. Dan di dalam ibadat itu juga ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi sedang mengamati, sedang memperhatikan Yesus.
Kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari itu, supaya dengan alasan itu orang Farisi, ahli Taurat akan mempersalahkan Yesus untuk melakukan mujizat pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi kalau kita lihat, Yesus tidak peduli dengan apapun niat hati orang Farisi dan juga orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Yesus telah melakukan apa yang patut bagi orang-orang percaya, orang yang memerlukan kesembuhan. Kalau kita lihat perkataan yang diucapkan, yang telah diberikan, yang diucapkan oleh Yesus kepada orang yang sakit ini, dia kata cuma suruh dia ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Apa yang terjadi di sini apabila dia meminta agar dia mengulurkan tangannya, dan dia mengulurkan tangannya. Saat tangannya diulur dan tangan kanannya yang sakit itu, yang dia telah disembuhkan dan dia dapat disembuhkan. Kalau kita lihat cara Yesus untuk berkata-kata, untuk memberikan perintah kepada orang yang mau sembuh, simpel saja, perkataan yang sederhana saja. Tetapi karena orang yang sakit yang sebelah tangan kanan ini, ia terus bertindak, lalu dia sembuh. Jadi pada saat ini, kalau kita lihat dari pembacaan ini, seperti permintaan kepada seorang yang lumpuh tangan sebelahnya agar ia mengulur tangan saat ia dilakukan, maka saat ini juga ia sudah sembuh. Bagaimana dengan kita sekarang? Satu pertanyaannya balik kepada kita, bagaimana dengan kita sekarang? Saat Yesus meminta kita agar kita melayani dia di dalam doa, menjadi pelayan di gereja kah, atau menjadi pelayan penyambut tetamu kah, ataupun menjadi pelayan dalam pembersihan gereja kah, ketua siji kah, deacon gereja kah, melayani keluarga kita sendiri kah, atau melayani orang lain kah, ataupun menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawab yang kecil, yang sederhana yang Tuhan ingin kita lakukan. Kadang-kadang kerja-kerja yang tersembunyi, yang tidak manusia nampak atau lihat, atau tak dikenal siapa-siapapun, apakah kita siap melakukannya? Itu satu pertanyaan saya. Apakah kita siap melakukannya? Ataupun sebaliknya, kita mau pilih yang dilihat orang, yang ada nama dikenal, ataupun kita mau jadi diri kita seperti orang lain, ataupun kita mau jadikan diri kita seperti keluarga orang lain, menjadi gereja orang lain, seperti gereja orang lain. Kita mau seperti orang yang ternama ataupun yang dihormati dan sebagainya. Kebanyakan orang memilih bahagian itu. Bahagian untuk melakukan sesuatu kerja yang tersembunyi itu bukan ramai orang yang memilihnya. Kalau kita tidak betul-betul tahu rencana Tuhan, ada hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kita mau, saya mau seperti gereja itu, saya mau seperti dia, saya mau seperti keluarga itu. Sebenarnya masing-masing kita ini ada kelebihan yang tersendiri, ada talenta tersendiri yang telah Tuhan percayakan. Mengapa kita mau seperti orang lain? Jadi kita belajar bagaimana persyaratan untuk mengerjakan perkara besar yang akan dipercayakan untuk kita ke depan. Kita harus bermula setia kepada perkara kecil. Peninggian itu, saudara dan saudari, Bapak Ibu, bukan daripada timur, barat, utara, selatan, bukan dari padang gurun, tetapi itu dari Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Yang dari manusia ini akan merobohkan, meruntuhkan kita. Baru hari ini kita terima pujian, esok kita akan jatuh iman kita, dan akan menghancurkan pelayanan kita, dan akan menghancurkan kerja Tuhan yang Tuhan telah kerjakan secara tersembunyi di dalam hidup kita. Apabila kita sudah mengambil itu menjadi bahagian kita. Itu sebabnya kita belajar mengikut perintah Tuhan yang simpel saja. Lakukanlah dengan setia. Setiakanlah kepada perkara kecil. Tetapi sesuai janji Tuhan, persyaratan untuk membuat kita dipercaya dalam mengerjakan perkara besar, sudah tentu ia dimulai setia kepada perkara kecil. Yang lebih banyak orang yang berfokus kepada perkara besar, tak mau bermula kepada perkara kecil. Itu biasanya ada. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang yang memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu sesuai di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Begitu juga barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan benar juga di dalam perkara-perkara besar. Sesuai dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Yang kedua, persyaratan yang kedua untuk menerima peninggian yang datang dari Tuhan, persyaratan kedua apabila kita akan dipercayakan dengan perkara-perkara besar adalah memiliki ataupun miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati sesuai di dalam Yakobus pasal 4 ayat 16. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 16. Dalam bahasa Malaysia berkata demikian, tetapi sekarang kamu sombong dan bercakap besar. Bercakap besar seperti itu adalah salah. Itu adalah pakai bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia pula dia berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Mengapa Tuhan selalu memakai orang biasa untuk menjadi orang yang luar biasa? Mengapa Tuhan selalu memakai orang biasa untuk menjadi orang yang luar biasa? Agar kita tidak membanggakan diri kita sendiri, agar kita tidak akan lupa Tuhan dalam hidup kita. Itu sememangnya Tuhan selalu menggunakan orang biasa menjadi luar biasa, supaya tidak akan membanggakan dirinya sendiri dan tidak akan melupakan Tuhan. Yang ketiga, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga, sesuai daripada Injil Matius pasal 18 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 18 ayat yang keempat. Yang ke-C, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Itu makanya kita jangan meninggikan diri, karena kita akan direndahkan. Karena orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Jangan berharap kita akan ditinggikan oleh Tuhan, tetapi dari mulut manusia yang meninggikan diri, dia sendiri akan direndahkan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bohong. Itu adalah kebenaran. Sebagai kesimpulan bagi kita saat ini, yaitu peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, anak-anak yang dikasihi, saya selalu memuridkan dan saya selalu melayani anak-anak Tuhan yang baru percaya kepada Tuhan. Dan sekarang saya mengantar audio ini 3 tahun sudah, sampai kepada pribadi orang. Baru saya sadar, dalam 1 minggu ini baru saya sadar, patut saya menggunakan dalam 1 jam untuk mengantar audio 207 orang pribadi manusia, orang Kristen, dan juga lain lagi kelompok-kelompok kecil dan gereja sendiri yang dilayani. Pada awalnya audio ini saya tidak hargai. Apabila audio ini telah dihantarkan dengan saya pada tahun 2018, saya tidak menghargainya. Tetapi saat saya melayani orang yang dilepaskan daripada jimat, pembakaran jimat, putus kutuk dan sumpah, bahkan juga doa pelepasan orang kerasukan dan sebagainya, dan juga macam-macam masalah dan sebagainya. Saat saya dalam aktiviti rohani, ada dalam handphone message, "Pastor, cepat tolong bagi audio doa. Pastor, cepat tolong rakam lagu, kami mau dengar lagu rohani. Pastor, cepat tolong bagi firman Tuhan." Sedangkan saya dalam pelayanan. Apabila saya lihat audio satu keluarga pastor yang sering mengantar audio setiap hari dengan saya, baru saya berpikir, wah, audio ini sangat senang, sangat simple bagi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan.
bahkan orang-orang yang bermasalah dan sebagainya. Lalu mulailah saya setia lakukan itu setiap hari. Cuma hari Rabu dan hari Ahad saya tidak lakukan, memandangkan doa puasa bersama Gereja New Life. Hari Rabu fokus kepada Gereja New Life, dan hari Ahad doa puasa bersama keluarga besar saya sendiri. Kami 6 beradik, bahkan anak-anak buah yang ramai, yang tidak dapat saya pimpin dengan kekuatan saya sendiri, tetapi yang dapat dimampukan dengan doa khusus untuk mereka. Saya tidak boleh mengajar mereka terlebih dalamnya untuk membuat mereka menjadi anak Kristen yang benar, tetapi dengan doa puasa itulah membuat dapat menanggung apapun keadaan pribadi keluarga-keluarga saya. Dan di situ saya sadar betapa pentingnya perkara itu. Dan sampai ke hari ini baru rupa-rupanya saya sadari betapa pentingnya audio, pujian, firman Tuhan, doa itu setiap pagi. Saya memang membaca firman Tuhan setiap pagi, berdoa setiap pagi, tetapi saya harus kongsikan untuk orang lain juga. Saya belajar untuk setiap perkara yang kecil. Buat apa saya nak kerjakan perkara besar kalau saya belum kepada perkara yang kecil? Saya akan lihat sebagaimana setianya kalau saya sudah berjaya untuk mengerjakan perkara kecil. Baru saya mau terima perkara besar yang Tuhan ingin kerjakan melalui saya sendiri untuk orang lain. Selagi belum saya setia untuk mengerjakan perkara kecil, mengapa beriaya ingin perkara besar? Kalau kita tidak bersiap sedia untuk mempraktekkan diri sendiri, kita boleh jatuh, kita boleh menjadi sombong, kita mengambil pujian untuk diri sendiri. Itu yang paling menakutkan. Itu akan menghancurkan pelayanan ke depan kita. Pelayanan kita akan mati di tengah jalan. Memulahkan kehancuran pelayanan adalah sombong. Itu sebabnya kerendahan hati itu yang dicari Tuhan. Hati yang berfungsi kepada hati Tuhan itu yang Tuhan cari. Sebagai kesimpulannya, peninggian itu sebenarnya datang dari Tuhan, bukan datang daripada manusia, bukan datang daripada padang gurun, bukan datang daripada timur, barat, utara, dan selatan. Dua syarat yang telah kita belajar bagaimana kita boleh dipercaya untuk mengerjakan perkara besar. Ternyata Tuhan ingin kita setia kepada perkara-perkara kecil dahulu. Dan Tuhan ingin kita agar kita memiliki kerendahan hati, agar kita tidak membangga diri sendiri dan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu adil, dan Dia tahu yang mana satu ditinggikan, yang mana satu direndahkan. Dia melihat hati setiap manusia. Tuhan tahu yang mana satu akan direndahkan, Tuhan tahu mana satu yang akan ditinggikan. Itu firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Apakah di bahagian yang Tuhan tinggikan, ataupun di bagian manakah kita sekarang? Apakah kita di bahagian yang Tuhan tinggikan, ataupun yang di bahagian Tuhan sudah rendahkan? Itu pertanyaan, kita koreksi diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya. Apakah kita di bahagian yang Tuhan telah tinggikan, ataupun yang telah Tuhan rendahkan? Oleh yang demikian, jika saya dan saudara telah dijamah oleh Tuhan, serta telah ditegur oleh firman-Nya pada saat ini, marilah jujur dan sama-sama kita jujur dan berkata jujur dengan Tuhan, dan bangkitlah. Dan Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti menolong saudara, Tuhan pasti menolong kita semua, dan untuk meneruskan perjalanan kita ke arah rencana Tuhan ke depan. Dan Tuhan pasti bersama dengan kita. Itu sebabnya keterbukaan kita kepada Tuhan akan meluruskan perjalanan kita. Oleh itu, sesuai daripada firman Tuhan ini, peninggiannya, saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi, peninggian itu sebenarnya datangnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti berbicara akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan, Engkau telah menyediakan hati kami untuk firman-Mu. Siapa diri kami selama ini di hadapan-Mu, Tuhan tahu semuanya. Biarlah kami sama-sama mengambil bahagian, mengetahui bagaimana peninggian yang datang daripada Tuhan. Apabila kami ingin dipercayakan untuk mengerjakan perkara besar, biarlah kami masuk dalam dua persyaratan yang ada, di mana kami setia dulu kepada perkara kecil, dan juga memiliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu berfungsi di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sangat diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh pastor gereja kita, yaitu Pastor Rusia. Sangat diberkati, dan puji Tuhan juga atas tim Praise and Worship dan juga tim media. Terima kasih atas pelayanan Anda pada hari ini. Dan suka juga kami ingatkan kepada Anda semua untuk stay safe and stay connected. Jangan lupa amalkan SOP dimanapun Anda berada. Dan jumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan memberkati.